Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, selama ini kita memahami atau mungkin di sekolah-sekolah diajarkan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi itu bukan hanya Islam, tapi ada Yahudi, ada Nasrani, dan mereka para ustadz, kemudian para guru mengatakan Yahudi Nasrani itu adalah agama. Salah besar, karena Yahudi dan Nasrani tidak bernama agama. Kristen juga dulunya bukan sebuah agama. Perlu kita fahami bahwa semua agama dari para nabi, dari Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya Islam. Mereka semua adalah Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri. Islam artinya menyerahkan diri hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa semua agama para nabi sama, yaitu Islam? Yaitu para nabi tidak pernah mendeklarasikan agama mereka masing-masing. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, dan orang Yahudi juga tidak akan pernah mengatakan Nabi Musa itu membawa agama Yahudi. Sebab Yahudi itu bukan nama agama, tetapi nama sebuah bangsa. Orang-orang yang lahir dari Yehuda, keturunan dari Ishak, maka merekalah yang disebut sebagai Yahudi. Yahudi artinya keturunan Yehuda, keturunan Yahuda. Orang-orang yang mempunyai darah Yahuda, yaitu keturunan Ishak alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang berdasarkan kebangsaan mereka, yaitu bangsa Yahudi, darah Yahudi, keturunan dari Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan nama agama. Sedangkan Nasrani itu artinya pertolongan, orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Karena dulu 12 murid Nabi Isa alaihissalam adalah para penolong. Dalam Islam disebut sebagai Hawariyun, tapi di sisi lain disebut sebagai Nasrani, berasal dari kata Nasoro, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya 12, menolong Nabi Isa dan ajarannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nasrani berasal dari kata Nazaret, tempat di mana Nabi Isa atau Yesus dulu dilahirkan. Jadi bukan nama agama, tapi nama kelahiran. Ya, nama tempat kelahiran Yesus, nama tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, mengikuti Yesus, kemudian disebut sebagai Nasrani, yaitu pengikutnya seorang yang lahir dari Nazaret, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan nama agama. Kalau ditanya apa agamanya, ya agama para nabi terdahulu. And according to the school of thought of Rabbi Ben Moshe, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. Nah, Kofizen semuanya, saya hadirkan sebuah bukti, keterangan-keterangan dari para rabi-rabi Yahudi bahwa sebetulnya dulu mereka, orang-orang Yahudi itu adalah ajarannya sama dengan Islam. Artinya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan ajaran Yahudi yang berasal dari para nabi terdahulu sama. Semuanya sama, ajaran-ajarannya sama.
perintah tauhid, yaitu hanya mengesahkan, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa tiada duanya. Sama, orang Yahudi saat ini juga percaya dengan monoteisme. Mereka juga menolak berhala-berhala, menolak dengan ketuhanan-ketuhanan yang tidak masuk akal, menolak penyembahan kepada manusia. Itu orang Yahudi. Secara tauhid antara Yahudi dengan Muslim sama. Itu yang pertama. Artinya orang Islam dan orang Yahudi sama-sama monoteisme, dan orang Yahudi sendiri mengatakan mereka beriman kepada Tuhan yang sama dengan umat Islam. Kemudian orang-orang Yahudi itu juga mengakui bahwa orang-orang Arab, terutama Nabi Muhammad SAW, adalah keturunan dari Ismail alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi sangat paham sekali tentang asal-usul Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan Ismail. Ketika orang Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail dan mereka adalah keturunan dari Ishak, maka mereka pada akhirnya bertemu pada jalur yang sama, menunjukkan bahwa sebetulnya orang Yahudi itu menyadari dulu agama mereka bukan Yahudi, bukan Judaism, bukan Jewish, bukan Jewish, tetapi memang agama yang dibawa para nabi terdahulu. Agamanya Nabi Musa, agamanya Ibrahim, agamanya nabi-nabi terdahulu, semuanya sama. Agamanya Daud, agamanya Sulaiman, semuanya sama, yaitu agama tauhid, yaitu agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya Rabbi Yahudi itu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Tuhan. Tetapi orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab dan orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan bagi orang-orang Yahudi, mereka mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, disinilah ingkarnya orang-orang Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah tahu, sudah sangat mengerti betul tentang catatan yang ada di dalam kitab mereka. Ada kata-kata Muhammad di dalam kitab mereka yang sering mereka baca. Orang Yahudi ketika membaca kitab mereka seperti membaca Al-Quran dengan nada. Dan di sana mereka mengucapkan Muhammadim, Muhammadim, Muhammadim. Artinya Muhammad, Muhammad, orang yang terpuji, orang yang terpuji. Kembali kepada Nabi terakhir yang sudah dijanjikan kepada mereka, yaitu bernama Muhammad. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa atau Bani Ismail, bukan Bani Ishak, bukan dari Bani Israel. As a matter of fact, recently there is a rabbi, chief rabbi in Israel, who have studied Islam. Yes. And now he went back to the original scripts of the Torah. Yes. And he found out that indeed Muhammad is the last and the seal of the prophets. And he's the one who's going to come at the end. As a matter of fact, there is, if you Google somewhere on the internet, you find out many of the Jews, when you go to the Wailing Wall, they say, Muhammad, 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 Muhammad. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וכולו מחמד, 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 מחמדים. Muhammad, Muhammad. Why would they be saying that? Because it is in their script and they know it without knowing what they're talking about. But he became a Muslim and he exposed the corruption that happened to the Torah. You see, people do not realize that God have created us in the most wonderful way, that we can use our brain to think. And if we think properly, we're going to be led to the truth. Properly, yeah. And anyone who's really honest to themselves and want to find out the truth, they will find the truth. And the truth will be that Muhammad, peace be upon him, was the last and the seal of the prophets. And Islam is the way of life. And God have made it responsibility on him to protect that Quran from being altered or corrupted. Nah, koefisien semuanya, sebetulnya murtadnya orang-orang Yahudi dari ajaran Islamnya para nabi terdahulu, kemudian mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai orang-orang Yahudi, agama yang terlepas dari kenabian Muhammad. Karena kalau mereka mengikuti atau mereka mengatakan kami Muslim, maka mereka harus mau tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka
berlepas diri dari ajarannya Nabi Muhammad, maka mereka melepaskan diri dari kata Muslim, dari kata Islam. Mereka hanya mengikuti Nabi Musa alaihissalam dengan berdasarkan rasnya, bukan agamanya. Ingat, bukan agamanya, tapi rasnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam sebagai orang Yahudi. Maka mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai ajaran Yahudi dan orang-orang Yahudi. Tapi mereka ketika ditanya apakah Yahudi itu sebuah agama, mereka tidak akan pernah mengatakan Yahudi agama. Tidak. Mereka hanya mengatakan Yahudi adalah keyakinan yang dibawa oleh nenek moyang mereka terdahulu dari nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya sampai nabi yang mereka akui. Semuanya itu adalah orang-orang Yahudi dari bangsa mereka. Jadi kebangsaanlah yang mereka akui, bukan agamanya. Karena agama mereka, para nabi, adalah Islam. Kalau mereka mengatakan kami adalah Islam, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka tetap mempertahankan keyahudian mereka sebagai ras, sebagai bangsa dengan ajaran yang diambil dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya di dalam Quran disebutkan Innalladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kami berikan kitab mengetahui kebenarannya Muhammad seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal putra-putra atau anak-anak mereka. Tidak ada satupun detail yang ketinggalan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu kepada bangsa Israel. Semuanya sudah disampaikan, ciri-cirinya, tanda lahirnya, kemudian sopan santunnya, akhlak dan sifatnya, sampai apa yang dijadikan syariat kepada Nabi Muhammad mereka sudah tahu. Semua ajarannya mereka tahu, kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad mereka tahu, tapi mereka mengingkarinya. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. The close relationship with the Jews, the 10 lost tribes, the Arabs, the Rechabites, all this was assumed to be true. It was only with the advent of German revisionists like Wellhausen and Buchler and others that this began to change. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. Nah kemudian Covizen semuanya, yang terakhir pengakuan Rabi Yahudi, mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah monoteisme murni, monoteisme asli yang tidak pernah mengakui berhala dan tidak pernah menyembah berhala. Artinya orang-orang Yahudi sangat paham tentang kebenaran Islam. Orang-orang seperti Kristen, mohon maaf, mereka biasanya masih menuduh Islam menyembah Ka'bah. Tapi orang Yahudi bisa memahami sudut pandang mereka seperti umat Islam yang mengatakan Ka'bah itu bukan berhala. Ka'bah itu hanyalah tempat di mana umat Islam harus menghadap ketika beribadah. Di sana tidak ada Tuhan, di sana tidak ada berhala, di sana tidak ada patung. Di sana hanya sebuah bangunan, bangunan yang tidak ada isinya, bangunan yang tidak ada apa-apa, hanya bangunan berbentuk kotak yang berwarna hitam. Kemudian ada batu Hajar Aswad di sana yang digunakan untuk memulai tawaf dan mengakhiri tawaf. Orang Yahudi sangat paham sekali sehingga mereka mengatakan Islam tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanyalah tempat menghadap ketika mereka beribadah. Pemahaman ini didasarkan kepada apa? Pada dasarnya karena orang Yahudi paham ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar, dan mereka itu menolak Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad berasal dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Itu yang perlu kita pahami baik-baik. Jadi Covizen semuanya, semua keterangan di dalam Al-Quran, terutama ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tidaklah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Mereka ngerti kebenaran, mereka tahu mana yang salah, mana yang benar, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Sedangkan dolin adalah orang-orang Nasrani,
orang-orang Kristen yang mereka itu banyak sekali melakukan ibadah-ibadah, meyakini masalah agama mereka yang tidak ada catatannya, tidak tertulis di dalam kitab mereka, tidak ada perintah dalam kitab mereka. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran semuanya benar. Petunjuk-petunjuk itu dulunya orang Yahudi adalah Muslim. Mereka mengikuti nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Petunjuk-petunjuk itu mereka semua adalah Muslim. Tetapi karena untuk menjadi tetap Muslim itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun melepaskan kemusliman mereka dan mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah seorang Yahudi, atau orang Yahudi itu sendiri berdasarkan rasnya, bukan berdasarkan agama. Jadi mereka saat ini Yahudi adalah orang-orang yang meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, tapi mengakui Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian mereka itu hanya kaum orang-orang yang percaya bahwa Yahudi itu ajaran tradisi yang diturunkan hanya untuk kaum mereka saja, bukan untuk kaum yang lain, bukan di luar bangsa mereka. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.